kunci dari kalau kita mau berhasil ya kita harus menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ingat, masalah itu nggak bakal hadir di kita kalau kita nggak pengen berkembang gitu. Kalau kita hanya istilahnya sewu trimo ing pandem, masalah nggak akan datang. Ya sudah, kita nggak akan bisa menjadi besar. Kita besar karena masalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surip. Saya tinggal di Desa Perbon. Namun saya adalah pemuda asli Liran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Saat ini usia saya 38 tahun. Namun saya pernah berkarir di Surabaya, kemudian kembali lagi ke desa dan merintis usaha di bidang tour and travel. Usaha di bidang tour and travel sendiri yang saya geluti sebenarnya khusus di bidang umroh dan haji. Pada awalnya itu di tahun 2017 kita membangun di Kota Tuban. Kemudian di akhir tahun kemarin di 2020 tidak ada hujan, tidak ada badai. Tahu-tahu datanglah suatu musibah. Musibah itu sebetulnya datang di bulan Februari 2020 bagi kami, yaitu dengan adanya penutupan keberangkatan umroh ditutup oleh pemerintah Saudi di bulan Februari dan kita tidak bisa memberangkatkan jamaah ke sana. Di Tour and Travel kita sudah mengalami mati suri istilahnya gitu. Kita mau hidup juga susah, kita nggak berjuang juga susah. Akhirnya betul-betul di bulan April itu kita menyadari bahwa Tour and Travel ini akan berhenti dulu sampai dengan 1-2 tahun yang akan datang. Akhirnya di bulan Agustus itu kita hobi kita, jadi kita berkeluarga itu ada saya, istri saya, kemudian anak saya itu gemar memelihara ikan cupang gitu. Dari situ kita yang awalnya hobi, terus kemudian ada beberapa teman main ke rumah, ternyata ikan saya ditawar gitu. Dan saya nggak bisa ngasih harganya berapa gitu. Pada waktu itu saya belinya itu cuma 25.000, ternyata ditawar dengan harga 100.000. Saya kasihkan. Begitu saya kasihkan ikannya, saya dimarahin banyak orang. Ternyata ikan saya itu layak di harga 400.000 gitu. Jadi saya dianggap merusak harga pasar ikan cupang pada waktu itu. Nah, dari situ kemudian saya berpikir, kenapa ini tidak dikembangkan gitu. Jadi ikan cupang ini bisa menolong kita untuk membiayai operasional juga. Akhirnya kita kembangkan. Kemudian di waktu itu saya masih di bulan Agustus, saya diinfo teman bahwa ada kontes video vlog untuk UKM selama masa pandemik gitu. Nah, pada awalnya saya hanya iseng aja membuat sebuah video gitu, bagaimana kegiatan hobi saya gitu. Jadi kegiatan hobi saya yang pada waktu itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi saya videokan gitu saja, hanya pakai kamera, kemudian saya videokan, saya ikut kontes vlog tersebut. Tapi ternyata alhamdulillah saya upload di detik-detik terakhir, tapi ternyata saya juara 1 di video vlog tersebut. Nah, dari situ agak ada hadiah yang lumayan gitu sebetulnya untuk kami sebagai pemenang juara 1. Dan disitulah sebetulnya modal awal saya untuk memulai konten kreator. Jadi dari uang pemenang itu, uang hadiah itu, saya belikan 1 buah kamera untuk membuat video vlog. Nah, dari situ saya mulai kegiatan hobi saya yang awalnya hanya untuk hobi, kemudian saya kembangkan menjadi bisnis online ikan cupang juga. Dan saya juga untuk ngeblog ikan cupang. Nah, dari awal memulai iseng-iseng videokan video kegiatan sehari-hari itu ternyata membawa dampak cukup besar ya. Yang pertama di penjualan ikan cupang. Jadi awalnya itu kita kan bukan siapa-siapa gitu. Jadi untuk menjual ikan cupang itu juga tidak dikenal orang. Kita dari IG, dari Facebook itu juga hanya seperti gitu-gitu saja, kurang dikenal orang.
Tapi ternyata setelah saya mulai membuat konten tentang ikan cupang, ternyata ikan-ikan saya itu ditawar dengan harga yang fantastis gitu. Ikan yang termahal itu ya antara 1.200.000 sampai 1.400.000 gitu ya. Secara hitung-hitungan bisnis itu sangat masuk bagi saya. Akhirnya saya teruskan, saya kembangkan di bisnis ini, di ikan cupang yang akhirnya bisa menopang kehidupan selama masa pandemik ini. Tapi ikan cupang ini karena keterbatasan lahan ya, jadi keterbatasan lahan, kita hanya di rumah, sifatnya hanya rumahan, maka pendapatan kita hanya bisa untuk kebutuhan keluarga itu aja. Nah, saya punya mimpi di ikan cupang itu punya tempat pusat untuk pelatihan pembudidayaan ikan cupang. Jadi karena ini bisa dilakukan di rumah, jadi semua orang nanti bisa melakukan berkegiatan budidaya ikan cupang di rumah gitu. Tapi ternyata sulit ya, karena di daerah Tuban ini terkendala satu faktor air, terus kemudian faktor pakan juga agak susah. Nah, akhirnya beberapa orang yang belajar ke rumah gitu, tanya ke kita pembeli, kita edukasi dan lain-lain. Akhirnya saya kok capek gitu. Jadi setiap orang datang ngajari seperti orang datang ngajari seperti. Akhirnya dalam proses belajarnya itu saya tuangkan dalam konten kreator itu, saya upload di YouTube. Jadi kalau ada orang tanya, saya tinggal kasih linknya, mereka yang melihat. Akhirnya dari rutin upload itu aja, saya bisa menotes gitu. Jadi saya mendapatkan pendapatan lebih saya dari hasil nge-YouTube tadi. Dari upload video itu ternyata video-video saya itu dilihat beberapa tetangga. Terus tetangga juga banyak yang datang ke sini. Kebetulan yang anak-anak SMP yang lagi nggak sekolah itu, jadi karena libur musim corona, saya bilangnya libur aja karena mereka juga masih sekolah tapi sekolah di rumah. Mereka datang ke sini karena melihat YouTube gitu. Jadi mereka ingin belajar ke sini. Dan itu anak SMP ya, anak SMP belajar tentang budidaya ikan cupang, terus kemudian belajar online-nya juga, plus belajar nge-YouTube-nya juga, jadi betul-betul belajar. Dan alhamdulillah tiap hari anak itu datang tiap hari ke sini gitu. Akhirnya sampai dia bikin akun sendiri, kemudian berjualan sendiri. Dan untuk anak sekolah ya, bisa berpendapatan 1 juta, itu saya pikir udah luar biasa gitu, dari anak satu sekolah gitu. Dari situlah saya kok pengen mengajarkan ini, anak sekolah aja bisa menghasilkan uang 1 juta dari hanya memvideokan ikan, terus kemudian ikannya diposting, kemudian dibeli orang ya, seperti itu, tiap hari seperti itu. Dan yang diambil videonya itu ikan saya gitu. Dia tiap hari kesini itu hanya untuk memvideokan ikan saya, tapi dia berhasil gitu. Seorang anak yang masih sekolah itu bisa berwirausaha dengan hanya modal seperti itu. Nah, akhirnya saya pengen menyalurkan atau menduplikasi itu kepada teman-teman saya lain yang mungkin saat ini kondisi yang dialami sama gitu, terpuruk di saat pandemik. Jadi kita harus mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang lain yang tanpa memerlukan modal ekstra gitu. Jadi cuman pakai HP kita aja, kemudian kita ambil kegiatan video kita, kemudian kita upload. Dari pertama kita bikin konten ya tentang ikan cupang, terus sampai dengan monetes itu hanya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Dari 2 bulan itu ternyata saya mencoba menduplikasi lagi. Jadi dari konten ikan cupang itu saya buka lagi bagaimana lebih mudah lagi cara membuat konten dengan tema yang lain. Akhirnya saya membuat konten inspirasi karena saya punya beberapa teman yang ya saya pikir bisa menginspirasi banyak orang. Dan saya karena seperti ini kurang bisa kalau di depan kamera gitu. Mungkin kalau yang teman-teman saya lebih senior itu mudah berbicara, jadi saya hanya meminta mereka sebagai narasumber. Itu yang channel kedua saya. Kebetulan alhamdulillah juga dalam waktu 1,5 bulan juga sudah bisa menetes. Artinya apa? Saya menyimpulkan bahwa di YouTube itu bisa dirumuskan gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan rumusnya, berarti siapapun orang yang memakai rumus itu pasti juga
bisa melaksanakannya itu. Nggak perlu dia itu artis, nggak perlu dia itu public figure, asal kita mau berusaha dan menjalankan rumus-rumus itu, insya Allah pasti berhasil juga karena rumusnya sudah terbukti. Ya dari kita fokus di konten kreator itu akhirnya awalnya hanya untuk diri saya sendiri dan keluarga. Dalam berkembangnya berjalannya konten kreator itu juga sekarang kita sudah punya 2 tim. Jadi kita sudah memiliki nilai lebih untuk memberdayakan orang lain. Jadi di situ kita betul-betul fokus, dari serius banget gitu. Kemudian kita membentuk suatu perusahaan per-YouTuber lah istilahnya. Jadi dengan target yang mau kita capai adalah 100 juta per bulan. Di saat ini yang kita masih mulai membangun beberapa sistem di perekrutan tim, yaitu mulai dari analisa untuk data analitik, kemudian juga tim untuk editing, tim lapangan juga kita lagi persiapkan. Nah, sementara masih ada 2, paling enggak dari hasil yang kita dapat dari konten kreator itu sekarang sudah bisa bermanfaat untuk 2 orang tersebut. Nah, kedepannya mau kita kembangkan lagi, target kita adalah 40 orang yang berada di tim kita. Oke, bagi teman-teman, tips dari saya buat teman-teman yang saat ini lagi terdampak corona, atau bagi teman-teman yang lagi WFH, sulit untuk berkegiatan, apa salahnya kalau kita ngonten sedikit lah, tapi konten yang bermanfaat dan menghasilkan pendapatan gitu. Nah, tipsnya yang pertama itu kita harus membuat konten. Membuat konten itu yang perlu kita butuhkan adalah HP saja. Kita tidak perlu kamera, kita bisa pakai HP yang sekarang kita pegang saat ini, itu bisa kita pakai. Dan nggak perlu menunggu sesuatu harus lengkap dulu kalau kita mau konten ya. Jadi cukup gunakan HP kita, kemudian kita bikin konten. Bila perlu, nggak perlu diedit, langsung kita upload. Nah, jika kita sudah niat untuk membuat konten hari ini gitu ya, kita buat hari ini, jangan ditunda. Itu aja. Kalau kita tunda, biasanya nanti besoknya akan berpikiran lain. Nah, buat aja konten yang langsung kita rekam video itu, terus kemudian kita upload ya, tanpa editing, itu sudah bisa menjadi satu konten. Contohnya saja gini, misalkan kita ada satu jalan di tempat kita yang agak nanjak gitu, biasanya sering ada banyak kendaraan di situ. Nah, kita nongkrong aja di situ, kemudian kita ambil video gitu. Kendaraan-kendaraan yang sedang nanjak itu kan asik biasanya. Nah, itu kita videokan aja. Kemudian kita kasih narasi sedikit, misalkan ini adalah tanjakan cinta atau apa seperti itu, kemudian kita upload. Sudah selesai seperti itu sebetulnya. Jadi kita nggak perlu editing, nggak perlu syuting gitu. Kita cuman ambil video dari kamera HP kita masing-masing. Cukup simpel seperti itu. Baru nanti kalau emang sudah dirasa kita agak mahir, kemudian ada kendala, nah di situ kita cari solusi dari kendala tersebut. Kendala apa? Misalkan kok video kita kok kurang bagus, kurang banyak pemirsa yang menonton video kita, berarti mungkin dari kualitas video itu, atau mungkin dari keseruan-keseruan videonya kurang menarik lagi. Nah, baru kita evaluasi, kemudian kita bikin yang lebih bagus. Nah, setiap kita berproses itu pasti ada suatu permasalahan yang harus kita selesaikan. Kunci dari kalau kita mau berhasil ya, kita harus menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ingat, masalah itu nggak bakal hadir di kita kalau kita nggak pengen berkembang gitu. Kalau kita hanya istilahnya nyuwun sewu trimo ing pandem, masalah nggak akan datang. Ya sudah, kita nggak akan bisa menjadi besar. Kita besar karena masalah. Oke.